Baik, kami dari kelompok Charlie, Oknil dan Bayu akan mempresentasikan tugas mata kuliah etika profesi terkait 3 tren kejahatan di platform media sosial. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan setiap anggota kelompok. Yang pertama ada saya, Charlie Kedwano Chandra Vendarepi. Yang kedua, Oknil Tabita Meva. Yang ketiga, Antonius Bayo Dirgantara Klau. Baik, kita akan masuk pada kejahatan pertama yang ada di platform media sosial, di mana penyebutan atau kejahatan yang terjadi ini penyebutannya secara meluas tanpa menggunakan kejahatan yang terjadi secara individu. Itu kita mulai daripada kejahatan cyber stalking, di mana cyber stalking ini merupakan tindakan menguntit atau mengawasi seseorang secara online dengan cara yang mengganggu dan menakuti, di mana tindakan ini seringkali melibatkan penggunaan platform media sosial untuk mengirimkan pesan yang tidak diinginkan, mengintimidasi atau mengancam korban. Kemudian ada hubungannya dengan undang-undang kejahatan elektronik, di mana kejahatan elektronik ini merujuk pada segala bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Di Indonesia, kejahatan ini diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang mencakup berbagai jenis pelanggaran termasuk cyber stalking. Dan jika kita lihat dari sisi punishment, dalam konteks cyber stalking, UU ITE memberikan dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku, di mana ada beberapa pasal yang relevan. Yang pertama itu ada pasal 27 ayat 3 UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi yang ditujukan untuk menakut-nakuti atau merugikan orang lain dapat dikenakan pidana. Kemudian ada pasal 45 yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran tersebut, yang bisa berupa penjara hingga 6 tahun dan atau dengan denda 1 miliar, dan pelaku cyber stalking dapat dikenakan hukum yang cukup berat jika terbukti melakukan tindakan tersebut. Kemudian dari sisi hukum, ketika dilihat dari sisi hukum, cyber stalking termasuk dalam kategori kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan keamanan pribadi. UU ITE memberikan perlindungan hukum bagi individu yang menjadi korban kejahatan cyber, dengan poin yang pertama yaitu pembuktian dan penegakan hukum. Dalam kasus cyber stalking, korban dapat melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang. Bukti-bukti seperti tangkapan layar pesan, rekaman, atau bukti digital lainnya dapat digunakan untuk memperkuat kasus. Kemudian yang kedua ada perlindungan korban. Selain saksi terhadap pelaku, hukum juga memberikan perlindungan bagi korban, termasuk kemungkinan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian dan kerugian yang dialami yang diakibatkan oleh tindakan cyber stalking. Kemudian kita lihat dari kejahatan cyber stalking untuk dampak, modus, dan pelakunya. Ketika dilihat dari dampak, di mana cyber stalking ini dapat memberikan dampak serius bagi korban, baik secara psikologis maupun sosial. Itu berdampak pada kesehatan mental, kehidupan sosial, reputasi, dan keamanan fisik. Kemudian yang kedua, terhadap modus, di mana modus pelaku cyber stalking dapat bervariasi, tetapi umumnya mencakup pengiriman pesan berulang, pengetahuan aktivitas online, menggunakan akun palsu, serta penyebaran informasi pribadi. Kemudian pelakunya, terkadang pelaku cyber stalking dapat berasal dari berbagai latar belakang, tetapi beberapa karakteristik umum meliputi: yang pertama itu mantan pasangan, kedua kenalan atau teman, ketiga anonim, dan keempat itu sifat psikologis. Kita masuk pada kerugian yang ditimbulkan untuk individu, perusahaan, dan negara. Untuk individu yang pertama itu bisa terganggunya kesehatan mental, kehidupan sosial, kerugian finansial, dan reputasi. Kemudian bagi perusahaan, terjadinya kerugian reputasi, produktivitas menurun, biaya keamanan, tuntutan hukum. Kemudian terhadap negara, di mana keamanan publik, beban sistem hukum, kerugian ekonomi, dan perlunya regulasi tambahan.
Jadi bahwa kita dapat mengambil kesimpulan bahwa cyberstalking tidak hanya berdampak negatif pada individu, tapi juga memiliki konsekuensi luas bagi perusahaan dan negara. Memahami kerugian yang ditimbulkan dapat membantu dalam upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. Edukasi dan kesadaran akan bahaya ini sangat penting di semua level masyarakat. Kemudian kita melihat perbedaan dari undang-undang yang terbaru, yaitu nomor 1 tahun 2024 dengan undang-undang yang lama, nomor 19 tahun 2016. Di mana UU nomor 19 tahun 2016 merupakan revisi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kejahatan cyber termasuk penyebaran informasi dan perlindungan data pribadi. Kemudian kita lihat pada UU yang terlama yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 yang merupakan pembaruan yang lebih komprehensif dalam mengatur keamanan cyber, perlindungan data pribadi dan kejahatan cyber dengan penekanan pada perlindungan hak asasi manusia di dunia digital. Dan jika kita lihat dari fokus dan ruang lingkupnya, UU nomor 19 tahun 2016 lebih menyasar pada pengaturan transaksi elektronik dan perlindungan informasi dan mengatur sanksi bagi pelanggaran yang berkaitan dengan informasi seperti penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Kemudian UU nomor 1 tahun 2004 dia lebih memperluas cakupan dengan menekankan perlindungan data pribadi dan hak individu dan di dunia maya dan menyediakan panduan yang lebih jelas mengenai kejahatan cyber termasuk cyberstalking dan menetapkan sanksi yang lebih tegas. Kemudian yang kedua kita lihat dari sanksi dan penegakan hukum, di mana UU nomor 19 tahun 2016 menyediakan sanksi pidana yang mungkin dianggap kurang mencukupi untuk menangani kejahatan yang lebih kompleks di era digital. Kemudian sanksi untuk pelanggaran informasi dan transaksi elektronik cenderung lebih umum dan terbatas. Kita lihat lagi dari UU nomor 1 tahun 2024 di mana dia mengatur sanksi yang lebih spesifik dan berat untuk kejahatan cyber termasuk cyberstalking dengan penekanan pada perlindungan korban. Kemudian dia memperkenalkan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif termasuk prosedur pelaporan yang lebih sederhana dan perlindungan bagi saksi dan korban. Dilihat dari perlindungan data pribadi pada poin yang ketiga, mana UU nomor 19 tahun 2016 perlindungan data pribadi itu kurang berfokus dan tidak memiliki ketentuan yang jelas tentang perlindungan data. Sedangkan UU nomor 1 tahun 2004 menyediakan ketentuan yang lebih terperinci tentang pengolahan dan perlindungan data pribadi, termasuk hak individu untuk mengakses dan mengontrol data mereka. Kemudian poin yang keempat, dilihat dari respons terhadap perkembangan teknologi. Jika kita lihat dari UU nomor 19 tahun 2016 bahwa masih kurangnya responsif terhadap perkembangan teknologi terbaru dan tantangan baru dalam inovasi cyber. Kemudian UU nomor 1 tahun 2004 yang terbaru, di mana ini dirancang untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ancaman baru, termasuk kejahatan cyber yang lebih kompleks. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan, perbandingan antara UU nomor 1 tahun 2004 dan UU nomor 19 tahun 2016 menunjukkan evolusi dalam pendekatan hukum terhadap kejahatan cyber. Undang-undang yang terbaru lebih komprehensif dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu, serta menetapkan sanksi yang lebih tegas dan jelas. Perubahan ini mencerminkan kebutuhan untuk melindungi hak asasi manusia dan keamanan di dunia maya yang semakin kompleks. Untuk itu, stop untuk cyberstalking. Selanjutnya, untuk kasus kejahatan yang kedua dan ketiga akan dilanjutkan oleh kedua teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Oknal Tabita Maifa. Saya akan melanjutkan pada poin yang kedua yaitu cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan intimidasi atau penyerangan yang dilakukan secara online, seringkali melalui media sosial, dengan tujuan untuk merendahkan, mengancam, atau menyakiti korban. Hubungan dengan Undang-Undang Kejahatan Elektronik mencakup segala bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE mengatur berbagai jenis pelanggaran termasuk cyberbullying, dan jika dilihat dari sisi punishment dalam konteks cyberbullying,
UU ITE menyediakan dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Berikut adalah beberapa pasal yang relevan, yaitu yang pertama, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi yang bersifat menghina, menakut-nakuti, atau merugikan orang lain dapat dikenakan pidana. Yang kedua, pasal 45 mengatur sanksi bagi pelanggaran tersebut yang dapat berupa penjara hingga 6 tahun dan atau denda hingga 1 miliar. Dari sisi hukum, cyberbullying merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan. UU ITE memberikan kerangka hukum untuk melindungi individu dari tindakan bullying di dunia maya, yaitu yang pertama, pembuktian dan pengakuan hukum. Korban cyberbullying dapat melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang. Bukti-bukti seperti tangkapan layar, rekaman, atau bukti digital lainnya dapat digunakan untuk mendukung pengaduan. Yang kedua, perlindungan korban. Hukum juga memberikan perlindungan bagi korban, termasuk kemungkinan untuk mengajukan ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat tindakan cyberbullying. Lalu, kita akan masuk pada dampak modus dan celapku. Dampak cyberbullying dapat memiliki berbagai dampak negatif bagi korban, di antaranya kesehatan mental, kehidupan sosial, prestasi akademis atau pekerjaan, dan juga reputasi. Yang kedua itu modus. Modus operandi pelaku cyberbullying dapat bervariasi, tetapi umumnya mencakup yang pertama pengiriman pesan negatif, yang kedua penyebaran rumor, yang ketiga pembuatan akun palsu, dan yang keempat pemantauan dan pengawasan pelaku. Pelaku cyberbullying dapat berasal dari berbagai latar belakang dan beberapa karakteristik umum yang meliputi peer atau teman sebaya, mantan pasangan, anak atau remaja, dan juga anonim. Kita akan masuk pada kerugian yang ditimbulkan untuk individu, perusahaan, dan negara. Kerugian yang ditimbulkan untuk individu yaitu yang pertama kesehatan mental, yang kedua kehidupan sosial yang terhambat, yang ketiga kerugian akademis atau profesional, dan yang keempat adalah kerugian finansial. Kerugian untuk perusahaan yaitu yang pertama kerugian reputasi, yang kedua produktivitas menurun, yang ketiga biaya penyelesaian masalah, dan yang keempat tingkat penggantian karyawan yang tinggi. Yang ketiga kerugian yang ditimbulkan untuk negara yaitu keamanan sosial, beban sistem hukum, kerugian ekonomi, perlunya regulasi tambahan. Cyberbullying memiliki dampak yang serius dan luas, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi perusahaan dan negara. Memahami kerugian yang ditimbulkan dapat mendorong upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. Edukasi dan kesadaran tentang bahaya ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan baik. Kemudian kita akan masuk pada perbedaan undang-undang yang terbaru nomor 1 tahun 2024 dengan undang-undang yang lama nomor 19 tahun 2016. Undang-undang nomor 19 tahun 2016. Revisi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang bertujuan untuk mengatur informasi dan transaksi elektronik serta menangani kejahatan cyber termasuk cyberbullying. Undang-Undang nomor 1 tahun 2024, pembaruan yang lebih kompresif dalam mengatur keamanan cyber, perlindungan data pribadi, dan kejahatan cyber dengan fokus pada perlindungan hak asasi manusia di dunia digital. Yang pertama itu fokus dan ruang lingkup. Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yaitu mengatur yang pertama menyasar pada pengaturan transaksi elektronik dan perlindungan informasi.
Yang kedua, mengatur sanksi bagi pelanggaran informasi termasuk pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong, tetapi tidak secara spesifik menyentuh cyberbullying. Undang-undang yang lama nomor 1 tahun 2000 Undang-undang terbaru nomor 1 tahun 2024 itu memperluas cakupan dengan penekanan pada perlindungan data pribadi dan hak individu di dunia maya. Kemudian menyediakan pengaturan yang lebih jelas mengenai cyberbullying dan menetapkan sanksi yang lebih tegas. Yang kedua itu sanksi dan penegakan hukum. Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 menyediakan sanksi pidana yang mungkin dianggap kurang mencukupi untuk menangani kejahatan seperti cyberbullying secara spesifik, dan sanksi untuk pelanggaran informasi bersifat umum dan tidak selalu mencerminkan kompleksitas kejahatan di era digital. Namun Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 mengatur sanksi yang lebih spesifik dan berat untuk cyberbullying dengan penekanan pada perlindungan korban dan memperkenalkan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif termasuk prosedur pelaporan yang lebih sederhana dan perlindungan bagi korban. Kemudian perlindungan data pribadi. Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, perlindungan data pribadi kurang terfokus dan tidak memiliki ketentuan yang jelas tentang pengelolaan data, sedangkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 menyediakan ketentuan yang lebih terperinci tentang pengelolaan dan perlindungan data pribadi, termasuk hak individu untuk mengakses dan mengontrol data mereka. Yang berikut respon terhadap perkembangan teknologi. Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 kurang responsif terhadap perkembangan teknologi terbaru dan tantangan baru dalam keamanan cyber. Sedangkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 dirancang untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ancaman baru, termasuk kejahatan cyber yang lebih kompleks seperti cyberbullying. Jadi kesimpulannya, perbandingan antara Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 menunjukkan adanya evolusi dalam pendekatan hukum terhadap kejahatan cyber. Undang-undang terbaru lebih kompresif dan responsif, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu, serta menetapkan sanksi yang lebih tegas dan jelas terhadap tindakan cyberbullying. Perubahan ini mencerminkan kebutuhan untuk melindungi hak asasi manusia dan keamanan di dunia maya yang semakin kompleks. Stop bullying. Baik, kita akan melanjut pada tahap yang ketiga atau bagian yang ketiga yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Bayi. Oke, perkenalkan nama saya Antonius Baidun Taraflau. Selanjutnya kita masuk untuk tren kejahatan yang ketiga adalah phishing. Phishing merupakan praktik menipu yang dilakukan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi lainnya dengan menyamar sebagai entitas terpercaya dalam komunikasi elektronik. Biasanya pelaku mengirimkan email, teks pesan, atau tautan yang sah untuk menipu korban agar memberikan informasi pribadinya. Lalu hubungan dengan undang-undang kejahatan elektronik. Kejahatan elektronik mencakup berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur praktik penipuan termasuk phishing jika dilihat dari sisi pertama punishment. Dalam konteks phishing, UU ITE memberikan dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Berikut adalah beberapa pasal yang relevan. Yang pertama, pasal 28 UU ITE mengatur tentang larangan setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang berisi ancaman kekerasan dan menakuti-nakuti. Yang kedua, pasal 25B menjelaskan bahwa pelaku yang melakukan phishing dapat dikenakan pidana penjara hingga 8 tahun atau denda hingga 2 miliar. Selanjutnya, hukum.
Dari sisi hukum, phishing merupakan pelanggaran terhadap hak atas privasi dan keamanan data pribadi. UU ITE memberikan kerangka hukum untuk melindungi individu dari tindakan penipuan di dunia maya. Yang pertama, pembuktian dan penegak hukum. Korban phishing dapat melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang. Bukti-bukti seperti email atau pesan mencurigakan dapat digunakan untuk mendukung pengaduan. Yang kedua, perlindungan korban. Hukum juga memberikan perlindungan bagi korban, termasuk memungkinkan untuk mengajukan ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat tindakan phishing. Selanjutnya, kejahatan phishing yang dilihat dari dampak, modus, dan pelaku. Yang pertama, dampak. Yang pertama, kerugian finansial. Kedua, pencurian identitas, kerusakan reputasi, dan stres dan kecemasan. Yang kedua, modus. Modus operandi melakukan phishing dapat bervariasi. Yang pertama, email penipuan, tautan palsu, pesan teks atau SMS, dan telepon palsu. Yang ketiga, pelaku. Pelaku phishing dapat berasal dari berbagai latar belakang. Yang beberapa karakteristik umum meliputi satu, kejahatan cyber, individu anonim, kelompok kriminal, penggunaan jaringan sosial. Selanjutnya, kerugian yang ditimbulkan untuk individu, perusahaan, dan negara. Untuk individu, kerugian finansial, pencurian identitas, stres dan kecemasan, kerugian waktu. Untuk perusahaan, kerugian finansial, kerusakan reputasi, biaya penanganan insiden, dan tuntutan hukum. Untuk negara, keamanan nasional, kerugian ekonomi, beban sistem hukum, perlunya regulasi tambahan. Phishing memiliki dampak yang luas dan serius, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi perusahaan dan negara. Memahami kerugian yang timbulkan dapat mendorong upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. Edukasi dan kesadaran akan bahaya phishing sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terlindungi. Perbedaan undang-undang yang terbaru nomor 1 tahun 2024 dengan undang-undang yang lama nomor 19 tahun 2016. Yang pertama, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 merupakan revisi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kejahatan cyber, termasuk penipuan dan pencemaran nama baik di dunia maya. Yang kedua, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 merupakan pembaruan dan yang lebih komprehensif dalam mengatur keamanan cyber dan perlindungan data pribadi dengan menekankan pada perlindungan hak asasi manusia di era digital. Selanjutnya, fokus dan ruang lingkup. Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 fokus pada pengaturan transaksi elektronik dan penyebaran informasi. Lalu mengatur sanksi bagi pelanggaran yang berkaitan dengan kejahatan cyber, tetapi kurang spesifik dalam menangani kesehatan phishing secara langsung. Yang kedua, Undang-Undang Dasar nomor 1 2024 memperluas cangkupan dengan menekan pada perlindungan data pribadi dan keamanan cyber. Selanjutnya, mengatur secara spesifik tentang kejahatan phishing, memberikan definisi yang lebih jelas dan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku. Yang kedua, sanksi dan penegak hukum. Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 menyediakan sanksi yang mungkin dianggap kurang mencukupi untuk menangani kejahatan phishing secara spesifik. Selanjutnya, sanksi ditetapkan pada pasal yang lebih umum sehingga pelaku dapat menghindari hukuman yang sesuai dengan kompleksitas kejahatan. Selanjutnya,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur sanksi yang lebih spesifik dan berat untuk kejahatan phishing dengan menekankan pada perlindungan korban. Selanjutnya memperkenalkan mekanisme penegak hukum yang lebih efektif, termasuk prosedur pelaporan yang lebih jelas dan perlindungan bagi sanksi serta korban. Lalu ada perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 memperlindungan data pribadi kurang terfokus dan tidak memiliki ketentuan yang jelas tentang penggunaan data. Lalu untuk Undang-Undang Nomor 1 2024 menyediakan ketentuan yang lebih terperinci dan jelas tentang penggunaan serta perlindungan data pribadi, termasuk hak individu untuk mengakses mengontrol data mereka. Yang kelima, respon terhadap perkembangan teknologi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memiliki kurang responsif terhadap perkembangan teknologi terbaru dan tantangan baru dalam keamanan cyber. Untuk Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 2024 dirancang untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ancaman baru, termasuk kejahatan cyber yang lebih kompleks seperti phishing. Kesimpulan perbandingan antara Undang-Undang Nomor 1 2024 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menunjukkan evolusi dalam pendekatan hukum terhadap kejahatan cyber. Undang-undang terbaru lebih kompresif, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu, serta menetapkan sanksi yang lebih tegas dan jelas terhadap tindakan phishing. Perubahan ini mencerminkan kebutuhan dan perlindungan hak asasi manusia dan keamanan di dunia maya yang semakin kompleks. Stop phishing. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih.